Jadi, pemupukan pada tanaman yang sudah tua, hanya mengandalkan lewat daun saja. Untuk akarnya, tinggal kita pastikan kelembaban selalu terjaga. Karena bila terlalu kering, bukan tidak mungkin, membuat bunga yang sudah jadi malah rontok. Seiring berjalannya waktu, buah yang dihasilkan tanaman cabai juga akan habis pada waktunya. Pada tanaman yang masih sehat, tidak terkena virus atau busuk, dan hanya menurun saja produktivitasnya, bisa diremajakan kembali dengan beberapa bahan. Aplikasinya dengan cara semprot. Mengingat kalau dengan cara kocor, akar belum tentu masih memiliki kemampuan penyerapan yang optimal. Namanya saja, cabai sudah tua. Apalagi, kalau di waktu awal tanam tidak pakai mikoriza. Kemampuan serapan akar juga menurun. Berikut bahan yang diperlukan. ZPT ada banyak jenisnya. Dan pada tanaman, secara tunggal sebenarnya boleh saja diaplikasikan, mulai dari fase vegetatif sampai generatif. Tapi, dari perbedaan jenis, tentu ada perbedaan hasil juga. Bila diaplikasikan pada tanaman dewasa, hormon jenis auksin berpengaruh dalam menginduksi dominasi apikal, yaitu tunas yang tumbuh di pucuk batang. Gibberellin, bila diaplikasikan pada tanaman dewasa, berpengaruh pada pemanjangan dan pembelahan sel, pembentukan tunas, merangsang pembungaan, dan memperbesar ukuran buah. Sementara sitokinin memiliki pengaruh dalam menunda pengguguran daun, bunga, dan buah, dengan cara meningkatkan pengiriman makanan ke organ-organ tersebut. Selain itu, sitokinin juga merangsang pertumbuhan tunas, yang menghasilkan percabangan lateral, dan menghambat penuaan. Semuanya itu, seperti memiliki pengaruh yang baik bila diaplikasikan sekaligus. Masalahnya, jika auksin dicampurkan dengan sitokinin bersifat antagonis. Bila auksin dan gibberellin dicampur, hasilnya hanya memberikan tanaman yang lebih vigor, dan buah yang lebih besar. Oleh sebab itu, dalam meremajakan cabai ini, yang digunakan hanya gibberellin dan sitokinin saja. Dengan alasan untuk menunda penuaan juga. Produknya, kita pakai yang pasti-pasti saja. Tidak perlu campur-campur dan bingung dengan dosis juga, agar lebih mudah. Ada dua pilihannya. Pakai L-Top atau Spin. Masing-masing harganya sekitar 30 ribuan per kemasan 100 ml. Dosis yang dibutuhkan hanya 0,5 ml saja per liter. Keduanya tidak memiliki efek samping. Tidak menyebabkan pucuk tunas menguning. Manfaat yang juragan dapat dari pemakaian produk seperti ini, akan merangsang pertumbuhan perkembangan tunas percabangan, memaksimalkan pembentukan buah, merangsang persentase bunga produktif, dan meningkatkan jumlah, bobot, dan ukuran hasil panen. Demikian pula dengan pemakaian pupuk daun, tidak perlu repot mencampurkan dua pupuk, untuk menghasilkan NPK seimbang. Sejak lama sudah ada produknya, yaitu Gandasilbi. Harganya masih berkisar antara 25–30 ribuan per kemasan 500 gram. Ada nitrogen 6%, fosfat 20%, dan kalium 30%. Porsinya sangat bagus. Tidak perlu lagi menambahkan unsur hara mikro, karena sudah ada. Meliputi magnesium, mangan, boron, tembaga, kobalt, dan seng. Bahkan ada juga beberapa jenis vitamin agar tanaman tidak mudah stres, di antaranya adalah aneurin, laktoflavin, dan nikotinic acid amine.
Pemupukan pada daun dengan Gandasil B diaplikasikan dalam interval 8 atau 10 hari sekali. Dosisnya, pakai 3 atau 4 sendok makan per tangki. Dalam sebulan, tambahkan ZPT Gibberellin dan sitokinin dalam penyemprotan daun tersebut sebanyak 2 kali. Dengan dosis 8 ml per tangki, atau sekitar 2 sendok makan. Jadi, pemupukan pada tanaman yang sudah tua, hanya mengandalkan lewat daun saja. Untuk akarnya, tinggal kita pastikan kelembaban selalu terjaga. Karena bila terlalu kering, bukan tidak mungkin, membuat bunga yang sudah jadi malah rontok. Memastikan tanah tetap subur, gembur, dan kelembabannya terjaga itu, bisa dilakukan dengan pemberian bahan organik asam humat. Misalnya dengan Power Soil. Per kilogram harganya 70 ribuan. Kalau dalam produk tersebut, selain ada 60% asam humat, ada juga nitrogen 1%, kalium 1%, dan fosfat sekitar 5%. Unsur fosfat tersebut lumayan untuk memberikan dampak baik bagi akar. Dengan dosis pemakaian 2 gram per liter, diberikan secara kocor. Interval aplikasinya, 10 hari sekali, atau menyesuaikan dengan kondisi tanah. Kiranya itu saja. Saya harap membantu, dan sampai jumpa.